Selamat malam Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Pada bulan Kitab Suci Nasional, tema pada malam hari ini adalah Allah adalah kasih. Tema pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7 sampai 21. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah pada pertemuan pertama ini kita buka dengan lagu pembukaan yang berjudul Kasih Lemah Lembut yang akan dibawakan oleh OMK. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Allah adalah kasih. Ini adalah terus yang akan kita gali tema pada malam hari ini. Pada pertemuan malam hari ini, kasih Allah semakin sungguh nyata di dalam hidup kita. Maka kita harus menyadari bersama bahwa kasih Allah sungguh nyata di dalam hidup kita. Agar kita semakin diteguhkan bahwa Allah itu kasih, maka kita akan memahami sabda Allah ini dengan diambil dari bacaan surat Rasul Yohanes pertama bab 4 ayat 7 sampai 21. Setelah kita mendengarkan dari sabda yang akan dibacakan nanti, maka kita akan mengupas dari sabda tersebut yang akan dibantu oleh Romo Paulus Bambang Widiatmoko sebagai narasumber. Namun sebelumnya, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita awali pada pertemuan malam hari ini dengan doa pembukaan bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, marilah kita dengarkan sabda yang diambil dari
Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21 yang akan dibacakan oleh Saudari Dian Marpau. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mbak Dian yang telah membacakan dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kita sudah hadir Romo Paulus Bambang Widiatmoko untuk membantu mengupas tentang isi kitab suci, khususnya dalam bacaan surat Rasul Yohanes yang pertama
bab 4 ayat 7 sampai 21 ini. Selamat malam Romo, berkat dalam. Selamat malam Bapak Ludi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat malam, berkat dalam semuanya. Apa kabar? Baik Romo. Semoga semuanya sehat. Puji Tuhan. Negara kita, masyarakat kita, dan juga dunia segera terbebas dari virus corona. Maka pada malam hari ini kesempatan yang baik kita untuk mohon berkat Tuhan melalui kitab suci. Membahas kitab suci, berdoa melalui kitab suci supaya kita diberi berkat dan karunia dari Romo, ini saya untuk mengetahui dan memahami dari sabda Tuhan tadi. Yang pertama sebenarnya Allah macam apa yang diperkenankan dalam periskop ini tadi Romo? Oke. Terima kasih Bu Palupi ya. Bapak Ibu sekalian semua sudah megang buku ini. Nah, ini buku untuk bahan bantuan bagi kita untuk pendalaman iman bulan kitab suci pada tahun 2020 ini ya. Semoga Bapak Ibu semua sudah memegang buku ini dan ini menjadi sarana bantu yang baik. Bapak Ibu sekalian terkasih, pada tahun 2020 ini Gereja Indonesia, itu Gereja Katolik Indonesia memberi tema untuk pendalaman iman bulan kitab suci ini dengan judul mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ya, jadi bukunya ini, lalu temanya sudah saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita semua sebelum kita membahas teks yang ditawarkan kepada kita dari surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai 21 itu, saya yang pertama-tama akan menyampaikan mungkin pengantar dulu Bu Palupi supaya kita tahu kenapa kok tiba-tiba teks ini yang dipilih oleh gereja. Jadi tema sudah ya, bagaimana kita mewartakan kabar baik, kabar sukacita di tengah kehidupan yang krisis identitas dan krisis iman ini. Ya. Bapak Ibu dan yang terkasih, sebagai orang Katolik kita semua sudah dibaptis, masing-masing sudah dibaptis, lalu oleh orang tua kita sudah diperkenalkan siapa Yesus, mungkin di telinga kita dibisiki, dinyanyikan lagu rohani supaya kita mulai kenal dengan Tuhan Yesus, kenal dengan iman kita dari sejak kecil bagi yang sudah baptis bayi ya. Lalu kita juga telah didampingi misalnya untuk komuni pertama, untuk semakin mengenal Ekaristi, mengenal kehidupan menggereja. Kita juga sudah dipersiapkan sebelum kita menerima sakramen Krisma ya, supaya semakin dimantapkan di dalam pilihan iman dan diberdayakan untuk mau terlibat dalam kehidupan bersama dan pendampingan-pendampingan yang lain. Tetapi walaupun sudah begitu padatnya proses pendampingan, toh tidak semua dapat mengikuti berbagai macam bentuk pendampingan itu dengan baik dan tepat, sehingga tidak jarang kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang mengalami krisis iman, krisis identitas sebagai orang Katolik. Krisis iman, ragu akan Allah, ragu akan Kristus sebagai penyelamat. Krisis identitas sebagai orang Katolik, malu mengakui diri sebagai orang Katolik. Nah, dalam konteks ini, maka gereja menawarkan kita bagaimana semestinya kita menghidupi iman di tengah situasi yang mungkin sedang dialami sebagai krisis iman dan krisis identitas itu. Kita diajak untuk belajar dari dua komunitas gereja dalam kitab suci. Yang pertama itu kita dapat belajar dari bagaimana orang Israel itu terbebas dari krisis iman dan krisis identitas ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel. Ya. Kurang lebih tahun 598 Masehi, kerajaan Israel itu dihancurkan oleh Babilonia, oleh Babel.
lalu mereka dibuang ke Babel. Selama 60 tahun mereka berada di pembuangan dan mereka mengalami krisis. Tetapi ingatan akan identitas, ingatan akan kasih Allah dalam hidup mereka itu mampu membuat mereka bertahan dan bertumbuh dalam iman. Dan tetap meyakini mereka sebagai bangsa yang dikasihi, dipilih oleh Allah. Jadi, maka pada fase itu, mereka dibuang selama 60 tahun, justru mereka sangat produktif. Karena menurut ahli tafsir, 5 kitab pertama dalam kitab suci yang disebut dengan Pentateh, kitab Kejadian, kitab Keluaran, lalu kitab apalagi Ulangan, Bilangan, dan Imamat, itu justru ditulis pada masa pembuangan itu. Jadi justru mereka merasa begitu Allah mengasihi mereka, lalu mereka kuat dalam tekanan yang luar biasa itu. Ini yang pertama, ya, dapat belajar dari komunitas bangsa Israel di pembuangan dalam masa krisis itu. Yang kedua, kita dapat belajar dari komunitas para murid pada Perjanjian Baru. Setelah Yesus sengsara, wafat, lalu dan disalib itu, mereka mengalami krisis yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, ingatan akan kasih Yesus terhadap mereka itu membantu mereka untuk merecovery, ya, membantu mereka untuk mengembalikan keyakinan identitas mereka sebagai seorang murid dan sebagai seorang beriman akan Kristus. Jadi ini yang pertama yang hendak saya sampaikan kepada kita sekalian terkait dengan tiba-tiba kita berbicara soal Allah adalah kasih. Dan umat beriman yang saya kasihi juga, yang kedua yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan teks surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai ayat 21. Jadi teks ini dilatar belakangi, atau surat Rasul Yohanes ini dilatar belakangi dengan sebuah krisis juga pada masa itu, di mana gereja awal itu mengalami sebuah goncangan akibat aliran sesat yang bernama gnosis. Apa itu aliran sesat gnosis? Satu aliran yang sangat mengagungkan ilmu pengetahuan manusia. Sangat mengagungkan pengetahuan sehingga kelompok ini sangat mengganggu kehidupan gereja awal. Mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Kristus penyelamat. Sebagai Kristus tidak. Selain mereka juga menyangkal Yesus sebagai Kristus, mereka juga menyangkal bahwa Yesus sebagai anak Allah. Mereka juga tidak mengasihi orang-orang Kristiani awal. Jadi itu kelompok gnosis. Kelompok gnosis yang mereka sangat mengagungkan akan kemampuan pengetahuan mereka. Maka dalam teks sebelumnya, dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 itu kan berbicara tentang roh Allah dan roh antikristus. Itu konteksnya. Maka Bapak Ibu dan terkasih di dalam Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kaitan teks ini dengan situasi krisis pada waktu itu. Dan surat ini atau tulisan ini ditujukan untuk menguatkan umat yang terkena krisis karena ajaran-ajaran sesat itu. Ini yang kedua yang hendak saya sampaikan sebagai sebuah pengantar dari teks ini. Maka yang kedua, Bu Palupi dan Bapak Ibu sekalian, konteks yang kedua, mari kita sedikit mendekati teks yang disampaikan, yaitu dari surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai ayat 21. Ya. Teks ini dilatar belakangi dengan sebuah krisis yang dialami oleh umat pada gereja-gereja pertama, gereja perdana, di mana umat sedang dihantui oleh ajaran-ajaran sesat yang bernama Gnostik. Kelompok-kelompok yang masuk dalam
ajaran tidak benar ini atau gnostis ini adalah kelompok yang sangat mengagungkan pengetahuan mereka. Mereka menyangkal kealahan Yesus, mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Mereka juga tidak mengasihi, tidak mau meyakini bahwa orang-orang Kristiani awal sebagai orang-orang benar dan baik. Menghadapi guru-guru gnostik ini, maka surat Yohanes ini diberikan kepada mereka, kepada umat untuk meneguhkan iman mereka. Bahwa seorang Kristen dapat begitu yakin bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Orang-orang Gnostik juga yakin bahwa dalam diri mereka ada Roh Kudus. Tetapi untuk membedakan bagaimana? Untuk membedakan mereka adalah bahwa Roh itu menghadirkan Kristus sebagai penyelamat. Karena apa? Gnostik tidak mengakui Yesus sebagai Kristus, sebagai penyelamat membebas hidup mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang anti Kristus. Maka di dalam teks sebelumnya, kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 1 sampai ayat 6 itu kan judulnya Roh Allah dan Roh Antikristus. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam konteks itulah surat ini diberikan kepada umat untuk meneguhkan, untuk kembali mengingatkan mereka supaya mereka tidak berlarut-larut di dalam krisis iman ataupun dalam krisis identitas mereka. Nah, maka dalam konteks itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita dapat membaca dan merenungkan teks yang diajukan tadi. Yang kita baca, kita dengar bersama tadi. Maka kita dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Palupi dalam situasi itu. Tadi pertanyaan pertama apa Bu Palupi? Sebenarnya Allah macam apa sih Mo? Yang ada di dalam periskop tadi yang dibacakan Mo. Oke Bu Palupi. Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita buka teks kitab suci yang tadi sudah dibacakan oleh saudari kita Dian Marpaung ya, dengan baik ya, dari surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai ayat 21. Untuk menjawab pertanyaan Bu Palupi tadi, Allah seperti apa yang dimaksud oleh Yohanes? Dalam ayat 8 kita dapat menemukan jawabannya. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi Allah seperti apa yang dimaksud? Kasih. Ya. Allah adalah kasih. Ini yang dimaksud. Allah seperti apa? Allah yang mengasihi, Allah yang adalah kasih. Tapi ini Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan sebuah definisi tentang Allah. Ya, bukan definisi tentang Allah, bahwa Allah adalah kasih itu bukan sebuah definisi, tapi gambaran tentang pribadi Allah yang mengasihi dan adalah kasih itu sendiri. Allah itu ya kasih. Jadi kalau kita melihat kasih, kita merasakan kasih, Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita dapat melihat seseorang melakukan kasih terhadap hidup kita, Allah hadir dalam diri seseorang, karena Allah adalah kasih. Maka dikatakan kalau orang tidak mengasihi, dia juga tidak mempunyai Allah dalam hidupnya. Tidak punya Allah dalam hidupnya, karena Allah adalah kasih. Demikian Bu Palupi. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan Mo? Kalau Allah benar-benar kasih, kira-kira bagaimana Allah mengasihi kita sesama Mo? Bagaimana? Oke. Yang nomor 2. Allah adalah kasih itu menjadi salah satu hal terpenting yang hendak disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya ini. Dan itu sudah dijawab di dalam ayat 8 tadi. Lalu bagaimana Allah yang adalah kasih itu dapat kelihatan di dalam hidup manusia? Itu kan pertanyaan demikian ya Bu Palupi. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih,
untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita juga menemukan jawabannya di dalam kitab suci. Mari kita kembali kitab suci, kita buka kitab suci lagi. Masih dalam teks yang sama, dalam surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4, tapi ini ayatnya ayat 9 dan ayat 10. Ya, akan saya bacakan. Ya. Inilah kasih itu. Nah, maaf ya. Ayat 9 dan ayat 10 ya. Saya bacakan teksnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi melalui dua teks ini, dua ayat ini sudah jelas bagaimana cara Allah mengasihi manusia, yaitu dengan cara mengutus Sang Putra, mengutus sabdanya untuk menjelma menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk mencintai kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Itu cara Allah mencintai manusia. Jadi Allah sendiri datang kepada manusia untuk menebusnya, untuk mengangkatnya dari gunggungan dosa. Cara Allah mencintai kita, datang di tengah manusia, menyelamatkannya, menebusnya, mengangkatnya kembali ke martabat hidup ilahi. Jadi Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi hal yang luar biasa. Umat pada waktu itu dan kita juga pada saat ini diingatkan bahwa Allah yang adalah kasih itu bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang berada di tengah-tengah kita. Allah yang hadir di tengah-tengah kita melalui Sang Putra, melalui Yesus yang menyelamatkan kita dan menebus kita. Ya. Dari dosa-dosa kita, dari kelemahan-kelemahan kita, dari kesalahan-kesalahan kita. Dan itu, saya yakin itulah sesuatu yang sangat hakiki dalam hidup kita. Ditebus, diselamatkan itu kan sesuatu yang sangat hakiki. Bahwa kita diberi makan, diberi minum, itu oke lah. Ya. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa, karena begitu kasihnya Allah terhadap kita, bahkan memaafkan, mengampuni, menebus kita sebagai orang-orang yang berdosa. Itu cara Allah mencintai manusia, dengan hadir di tengah-tengah kemanusiawian kita, memberikan, menawarkan keselamatan dan juga memberikan penebusan kepada kita. Demikian Bu Palupi. Terima kasih Mo. Romo, untuk ketiga kalinya Mo, mengapa kita harus saling mengasihi Mo? Apakah tanpa saling mengasihi Allah tidak akan mengasihi kita Mo? Oke. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, terlebih Bu Palupi ya. Pertanyaan yang ketiga ini sesuatu yang sangat penting ya. Setelah kita memahami hakikat Allah yang adalah kasih, lalu bagaimana cara Allah mengasihi kita, lalu akhirnya kan ajakannya lalu bagaimana kita mesti mengasihi yang dikasihi oleh Allah juga. Allah saja mengasihi Bu Palupi, mengapa saya tidak mengasihi Bu Palupi? Sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, saya pun punya gerakan, punya kewajiban, punya hak juga untuk mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka Bapak Ibu dan yang terkasih, kita dapat melihat teks dari teks, kita kembali ke teks kitab suci. Sekarang ayat 11 dan ayat 19 kita baca bersama-sama. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi ini ayat 11. Ayat 19 mengatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melakukan kasih bukan karena kekuatan kita, tetapi karena memang Allah itu telah menaruh kasih di dalam hati kita, telah mengasihi kita sehingga kita dapat berbagi kasih terhadap sesama kita. Orang yang kesulitan mengalami kasih Allah
seringkali juga mengalami kesulitan untuk berbagi kasih terhadap sesamanya. Maka penting Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih untuk masing-masing pribadi dari kita untuk mengalami, untuk menyadari, mengimani bahwa Allah itu mengasihi saya. Karena ini menjadi modal bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama, mengasihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan juga. Maka dua teks ini, ayat 11 dan ayat 19 ini menjadi ayat yang penting bagi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga orang yang merasa dikasihi, merasa dicintai, merasa diperhatikan, akan begitu mudah juga dia akan berbagi kasih terhadap sesama di dalam hidupnya. Dan ini menjadi tantangan kita. Maka di dalam setiap rekoleksi, di dalam setiap retret, di dalam renungan-renungan, seringkali kita diajak untuk pertama-tama merasakan betapa hidup kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita yang merasakan kasih Allah itu mampu membagikan kasih itu kembali kepada sesama kita, kepada Allah dan kepada sesama kita. Bagaimana kita mencintai Allah yang menghormati, memuliakan Allah? Nah, dengan mencintai yang diciptakannya, sesamanya, sesama kita. Saya kira Bapak, Ibu, dan terkasih, ini seringkali menjadi problem dalam hidup kita. Dan juga menjadi, kalau tidak hati-hati, dapat menjadi awal krisis iman dan juga krisis identitas. Karena orang tidak merasa dicintai oleh Allah, tidak memahami, tidak menyadari, dan tidak mengimani bahwa Allah adalah kasih. Maka Bapak, Ibu, saudara dan terkasih, Paus Fransiskus pada awal masa-masa pelayanan beliau selalu mengatakan Allah adalah kasih. Dari situ beliau mengajak kita umat Katolik itu untuk mengalami kasih Allah, lalu kemudian berani berbagi kasih, membagikan cinta Allah itu kepada sesama kita. Demikian Bu Palupi. Mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutanmu? Oke, terima kasih Bu Palupi. Bapak, Ibu, dan yang terkasih, mari kita kembali ke teks kitab suci. Ya. Di sini pun ada jawabannya. Di dalam ayat 18, mari kita baca bersama-sama Bapak, Ibu sekalian. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara dan terkasih di dalam Tuhan, mengapa orang yang mengalami kasih yang sejati, artinya hidupnya benar, tidak akan mengalami ketakutan? Kita dapat mengambil contoh seorang anak yang ketika ayah dan bundanya itu pergi kerja, lalu melakukan sesuatu, memecahkan gelas misalnya di rumah, walaupun tidak sengaja, tapi ceroboh misalnya, karena kecerobohan. Ketika bunda dan ayahnya pulang, anak itu mengalami fase atau situasi di mana dia mengalami ketakutan karena melakukan kesalahan. Tetapi kalau seseorang tidak melakukan kesalahan, dia melakukan kasih yang baik, belajar yang baik, melakukan pekerjaan dengan tekun dan setia, dia tidak akan mengalami takut. Sebenarnya teks ini berbicara demikian. Demikian juga kita. Kalau hidup kita itu penuh dengan kasih kepada Allah dan kepada sesama, kita tidak akan takut dihakimi oleh Tuhan. Pada masanya nanti pada waktu penghakiman, kita tidak akan takut berhadapan dengan Allah. Karena kita sudah punya kasih, karena kita senantiasa menyempurnakan hidup kita dengan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita, bagaimana orang yang jujur, orang yang
benar, orang yang tulus itu tidak akan takut dengan siapapun. Tidak akan takut berdebat dengan siapapun kalau seseorang itu benar. Tapi sebaliknya orang yang punya beban moral sebelumnya, orang yang melakukan kesalahan sebelumnya, orang akan menjaga jarak atau bahkan akan menghindar untuk berjumpa dengan orang-orang tertentu. Inilah yang mengapa di dalam pertanyaan tadi, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Karena dalam kasih ada kebenaran, di dalam kasih ada kesempurnaan. Karena ketika orang sudah punya kasih, dia tidak akan takut dengan apapun, dengan siapapun. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Allah nanti di waktu penghakiman terakhir, dia tidak akan takut karena dia membawa cinta Allah. Dia sudah mencintai Allah dan mencintai sesamanya. Sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Jadi kurang lebih demikian Bu Palupi jawabannya. Terima kasih, Mo. Kemudian ini Mo, yang pertanyaan terakhir Mo. Apa yang harus kita lakukan setelah dikasih oleh Allah Mo? Oke. Bu Palupi dan Bapak Ibu sekalian terkasih, tidak bosan-bosannya saya mengajak Anda sekalian, mari kembali ke kitab suci. Ya, kita baca teks kitab sucinya, khusus ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ini perintah Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, dia mengasihi sesamanya. Orang tidak bisa berbicara mengasihi Allah, puji Tuhan, tetapi setelah itu dia menempeleng saudaranya. Tidak bisa. Karena mencintai Allah yang tidak kelihatan itu hanya dapat terwujud ketika orang mencintai sesamanya manusia. Dan ini Bapak Ibu yang terkasih menjadi sebuah usaha kita bersama di dalam kehidupan ini, bagaimana orang yang merasa begitu dikasih oleh Allah dipanggil untuk berbagi kasih di dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang merasa diberi kelimpahan oleh Allah, semestinya kalau dia itu kasihnya sempurna, dia juga akan berbagi kelimpahan bagi orang lain. Itu Bu Palupi. Ya. Terima kasih Romo atas semua jawaban Romo. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang ada di rumah mudah-mudahan sudah paham apa yang sudah dijelaskan dan dikupas oleh Romo Paulus Bambang. Saya mengucapkan terima kasih Romo yang telah membantu kami memahami, kemudian juga bisa menerapkan apa itu kasih di dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita juga mengharapkan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan kasih kepada sesama dimanapun kita berada. Romo yang kami kasih dan kami hormati, belum puas kalau saya belum minta Romo untuk memberikan suatu pesan dan penegasan untuk kita semua yang belum memahami Mo, dan untuk yang umat yang ada di rumah Mo. Monggo Romo. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan dan membaca teks surat Rasul Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7-21 ini sebenarnya mengajak kita untuk mengetahui yang pertama bahwa Allah itu adalah kasih. Dalam situasi yang sulit sekalipun, masa-masa krisis, baik itu krisis iman ataupun krisis identitas, tapi kalau kita
meyakini dan kembali menyadari bahwa Allah itu adalah kasih akan sangat membantu orang untuk tetap teguh dan setia bertumbuh di dalam iman. Pengalaman gereja perdana, para murid yang mengalami krisis, ataupun pengalaman jauh sebelumnya ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel mengalami krisis identitas dan krisis iman, pengalaman ingatan mereka akan Allah yang adalah kasih itu sangat membantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang adalah kasih itu membagikan kasihnya kepada manusia. Allah lebih dahulu mencintai manusia, mengasihi manusia. Sehingga kita tidak lalu dalam situasi krisis hidup, krisis iman, krisis identitas, tidak lalu lari ke tempat-tempat yang lain. Allah sudah lebih dari cukup kasihnya kepada kita untuk bernaung di sana. Larilah, datanglah kepada Allah yang adalah kasih, supaya kita kembali merasakan kasih Allah. Allah yang adalah kasih mengasihi kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang kedua itu soal identitas kita sebagai orang yang dikasih oleh Allah. Itu penting juga. Selain kita sadar bahwa Allah adalah kasih, kita juga menyadari bahwa kita ini adalah orang atau ciptaan yang dikasihi oleh Allah. Lalu yang ketiga, kesadaran akan kasih Allah itu membawa kita pada sebuah perutusan di mana kita diajak untuk menjadi rasul kasih di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di lingkungan hidup kita. Ada 1001 cara kita berbagi kasih Allah itu kepada sesama kita. Dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang sederhana sekalipun dapat menjadi sarana kita menjadikan kasih Allah itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu Bu Polepi, ada 3 hal yang dapat menjadi penegasan untuk kita semua. Maka Bapak Ibu, jangan lelah berdoa untuk merasakan dan menyadari akan kasih Allah. Yang kedua, juga jangan lalu cepat lelah untuk berbagi kasih terhadap sesama kita. Selalu ada berkat di dalam kasih yang dibagikan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Romo, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, setelah kami bersama-sama mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya, maka sekarang kami hendak mengaturkan permohonan-permohonan kami, terlebih supaya kami lebih mudah mengasihi. Engkau perkaya dengan kasih-Mu sendiri. Maka dengarkanlah ya Tuhan doa-doa putra-putrimu ini. Ya Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Tolonglah orang-orang yang menghadapi krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu yang belum mengenal kasih-Mu dan masih membenci saudaranya. Bukalah pintu hatinya supaya kasih-Mu ada di dalamnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kuatkanlah hati kami untuk saling mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa yang kami haturkan kehadirat-Mu. Doa-doa dan harapan-harapan putra-putrimu ini, supaya semakin Engkau perkaya dengan kasih, Kau sempurnakan dengan kasih-Mu sendiri, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin dapat memperlihatkan bahwa Engkau adalah kasih. Engkau hadir dalam hidup kami, dan kami dikuatkan untuk berbagi kasih
kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertemuan pertama BKSN pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dalam pertemuan BKSN ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita akhiri dengan minta berkat dari Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, dan usaha-usaha baik kita di dalam memuliakan Allah, di dalam mengasihi sesama, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Palupi, selamat malam, berkah dalem. Saudara-saudara terkasih, marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan lagu penutup dari Madah Bakti nomor 400 yang akan dinyanyikan oleh OMK.